Pemain sepak bola asing Mees Hilgers angkat suara setelah diminta mantan pemain PSV Eindhoven, Joshua Brenet, untuk memperkuat timnas Indonesia. Bek 22 tahun itu menaruh emoji mata ketika didorong Joshua Brenet untuk membela skuad Garuda. "Kebanggaan Indonesia, Indonesia membutuhkan Anda, ayo," kata Joshua Brenet di kolom komentar Instagram Mees Hilgers. Mees Hilgers membalas komentar di atas dengan menampilkan emoji mata. Belum diketahui secara pasti apa maksud dari balasan ex-pemain timnas Belanda U21 tersebut. Namun, apa yang disampaikan Joshua Brenet dinilai banyak pihak sebagai bentuk sarkasme. Joshua Brenet yang merupakan rekan setim Mees Hilgers di FC Twente pada 2022 hingga 2024 dinilai paham banyak pencinta sepak bola Indonesia yang seakan mengemis meminta Mees Hilgers memperkuat skuad Garuda. Menarik menanti apakah Mees Hilgers tertarik membela timnas Indonesia atau tidak. Jika Mees Hilgers tertarik membela timnas Indonesia, tenaga tambahan luar biasa bagi skuad Garuda. Mees Hilgers merupakan salah satu pemain keturunan terbaik Indonesia di posisi bek tengah. Masih berusia muda, Mees Hilgers sukses menembus jajaran inti di skuad FC Twente, klub yang finish di posisi 3 Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025. Sosok striker muda asal Belanda, Mauro Zijlstra digadang tinggal selangkah lagi berseragam timnas Indonesia. Mauro yang merupakan pemain versatile diproyeksikan jadi amunisi baru timnas Indonesia di lini serang. Lantas berapa nilai pasar yang dimiliki Mauro Zijlstra saat ini? Dikutip dari Transfermarkt, pemain berusia 20 tahun itu saat ini terdata sebagai pemain dari FC Volendam U21 sejak 1 Juli 2024 lalu. Walau begitu, urung diketahui harga pasar sang pemain karena belum masuk ke bursa pemain profesional untuk klub senior. Sebagai striker, Mauro Zijlstra termasuk memiliki reputasi ciamik. Ia tercatat telah bermain di 13 laga untuk kelompok umur U21 di Liga 1 dan 6 kali untuk U21 di Liga 2 Belanda. Musim lalu ketika masih memperkuat NEC Nijmegen U21, ia telah bermain dalam 19 pertandingan. Dari jumlah itu, ia telah mencatatkan sebanyak 9 gol. Mauro Zijlstra diketahui memiliki tinggi badan 1,88 meter atau lebih tinggi 1 meter bila bersanding dengan Rafael Struijk yang diketahui memiliki tinggi badan 1,87 meter. Karir profesionalnya dimulai dari tim muda AS Alkmaar. Kemudian pada 2019 ia bergabung bersama AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, ia telah bermain di sejumlah kategori umur yakni U17, U18 hingga U21. Lalu pada musim 2022-2023, Mauro pindah ke NEC Nijmegen U21 hingga kemudian kini memperkuat FC Volendam U21. Pesepak bola asal Belanda Ular Romeni tidak bisa berhenti mencetak gol. Untuk kedua kalinya secara beruntun, penyerang keturunan Indonesia itu mencatatkan namanya di papan skor buat FC Utrecht. Beberapa waktu lalu, ketika FC Utrecht menantang tuan rumah SC Heerenveen dalam pekan kedua Eredivisie 2024-2025 di AB Lenstra Stadion, Heerenveen, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, malam WIB, Ular Romeni membobol gawang lawan pada menit ketiga. Menerima umpan pasten Aronson yang bermula dari sepak pojok dan berujung ke melut di kotak penalti SC Heerenveen, Ular Romeni tinggal menyontek bola matang. Namun, SC Heerenveen mampu membalas lewat Jacob Trensko pada menit ke-82 sehingga gol Ular Romeni gagal berbuah kemenangan untuk FC Utrecht. Ular Romeni yang bermain sebagai starter sebagai gelandang sayap kanan, menerima kartu kuning pada menit ke-64 dan digantikan oleh Taylor Booth pada menit ke-91. Gol ini menjadi yang kedua untuk Ular Romeni, dalam 2 pertandingan FC Utrecht di Eredivisie. Pada pekan lalu, striker yang bikin timnas Indonesia naksir ini menggetarkan gawang PEC Zwolle. Sementara itu, Sandy Walsh yang berstatus pemain timnas Indonesia, kembali hanya menjadi pemain cadangan ketika KV Mechelen bertanding di Liga Belgia. Dalam beberapa hari terakhir nama Tristan Goijer mengemuka sebagai calon naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Bintang muda kelahiran Rotterdam ini digadang-gadang menjadi penerus tongkat estafet naturalisasi untuk tim Garuda. Tristan Goijer memang tengah mencuri perhatian. Pemain Ajax itu digadang-gadang sebagai salah satu kandidat potensial menyusul deretan pemain kelahiran Belanda yang akan membela timnas Indonesia.
Tristan Goijer adalah jebolan Akademi FC Almere. Setelah menembus tim utama Ajax pada 2023, kini Tristan Goijer tengah dipinjamkan ke klub PC Zwolle. Sebagai pemain muda, jelas Tristan Goijer menginginkan menit bermain yang lebih banyak demi mengembangkan performa yang dimilikinya. Memenuhi peminjaman ke PC Zwolle menjadi cara yang optimal baginya agar bisa lebih baik. Memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku, Tristan Goijer kini memiliki kesempatan untuk menyusul pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Justin Huber, Ragnar Oratmangoen, dan masih banyak yang lain, untuk bisa membela timnas Indonesia di kancah internasional. Pemain yang kini berstatus pinjaman di skuad PC Zwolle itu mengaku sudah dihubungi PSSI terkait rencana naturalisasi. Ia juga memberikan sinyal membuka kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu sebelumnya sudah pernah dikontak PSSI untuk diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 yang kemudian dibatalkan kegiatannya di Indonesia dan dipindah ke Argentina. Kini rumor naturalisasinya kembali mencuat. Tristan Goijer mengaku sudah ada pendekatan yang dilakukan PSSI. Ia pun tidak ragu memberikan sinyal positif untuk bisa memperkuat tim Garuda. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan buka suara soal sosok yang harus dinaturalisasi, antara Ula Romeni dan Mauro Zilgera, untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Menurut pria yang karib di Saparopan tersebut, jika memang memungkinkan, kedua pemain ini harus diambil semua. Sempat muncul sejumlah rumor soal sosok pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Dari sekian banyak kandidat, ada dua yang dinilai peluangnya paling besar. Mereka adalah Ula Romeni dan Mauro Zilgera. Mauro Zilgera disebut sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Saat ini, ia tinggal menunggu panggilan untuk terbang ke Indonesia. Sementara itu, Romeni, kendati tak terekspos, disebut sudah menjalin komunikasi dengan tim dari PSSI. Ia bahkan sudah saling mengikuti akun Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Ropan, Ula merupakan sosok pemain yang bagus. Terbukti, dalam dua penampilan di Eredivisie 2024, ia mencetak 2 gol. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, boleh bernapas lega karena skuad Garuda akan segera kedatangan 3 sosok yang bisa menjadi mesin gol di masa depan. Selama beberapa tahun terakhir, PSSI telah melakukan banyak proses naturalisasi demi meningkatkan kualitas skuad timnas Indonesia. Sektor pertahanan menjadi yang paling baik dengan kehadiran para pemain seperti Jay Itzes, Justin Hubner hingga Kelvin Verdong. Di lini tengah, timnas Indonesia mendapatkan perkuatan penting seperti Tom Haye dan Ivar Jenner hingga Nathan Choeaon, yang sejatinya bek kiri, bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Lini serang pun mendapatkan para pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, namun masalah mencetak gol masih ada. Shin Tae-yong pun mengakui dalam wawancara pada Jumat, 16 Agustus 2024, kemarin kepada wartawan, bahwa lini serang adalah departemen yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dia perlu mendatangkan Yeom Ki-hun dari Korea Selatan untuk meningkatkan kualitas lini serang timnas Indonesia. Namun begitu, tidak terelakkan bahwa timnas Indonesia masih memerlukan perkuatan, dan setidaknya ada 3 pemain yang diharapkan bisa menjadi pemecah masalah skuad Garuda ke depannya. Prediksi line up timnas Indonesia jika ada Ula Romeni, Mees Hilgers hingga Kevin Dix akan diulas. Setelah mengamankan jasa Martin Paes, PSSI disinyalir takkan berhenti sampai di sini mendatangkan pemain-pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Salah satu target jangka pendek mendatangkan pemain keturunan adalah mengintip peluang bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, timnas Indonesia dihadapkan dengan negara-negara top di Asia di babak ketiga. Tergabung di grup C, timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Bahrain, Cina dan Arab Saudi. 2 tim teratas berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang menempati peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 demi ambil bagian di babak keempat.
Demi memperbesar merealisasikan target di atas, kehadiran pemain-pemain keturunan tambahan dibutuhkan. Beredar kabar, PSSI sudah mulai melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht yang sudah mengemas 2 gol di Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025, Ula Romeni. Selain Ula Romeni, ada beberapa pemain keturunan berkualitas yang sejatinya bisa didekati PSSI. Sebut saja Jero Riedewald, Kevin Dix dan Mees Hilgers. Andai 4 pemain di atas berhasil didapatkan, Shin Tae-yong bakal leluasa menggunakan formasi andalannya, 3-4-3. Media asing asal Vietnam, Tin Te Tao, menilai Martin Paes menjadi kepingan terakhir untuk melengkapi skuad All-Star naturalisasi di Timnas Indonesia. Sebab sejauh ini memang dari berbagai lini sudah ada pemain keturunan yang mengisi skuad Garuda, Paes pun melengkapinya karena bermain di posisi kiper. Peraturan FIFA memang menyatakan seorang pemain hanya dapat pindah ke federasi sepak bola nasional lain jika dia belum pernah bermain untuk tim manapun, atau bermain untuk tim junior sesuai dengan kewarganegaraan aslinya yang terdaftar ketika dia berusia di bawah 21 tahun. Menurut media Vietnam Tin Te Tao, kehadiran Paes membuat timnas Indonesia makin berbahaya. Apalagi Paes dianggap mereka melengkapi skuad All-Star naturalisasi di skuad Garuda. Paes menjadi bagian yang hilang dalam skuad All-Star naturalisasi Timnas Indonesia yang bertujuan untuk bersaing memperebutkan tiket keputaran final Piala Dunia 2026, bunyi keterangan media Vietnam, Tin Te Tao, Senin, 19 Agustus 2024. Perlu diketahui, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan segera mendapatkan amunisi tambahan usai sejumlah predator haus gol akan merapat ke skuad Garuda dalam waktu dekat, berikut ulasannya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong nampaknya akan semakin semeringah dengan kedatangan sejumlah nama yang nantinya bisa jadi opsi tambahan di lini serang. Shin Tae-yong secara belak-belakan keinginannya untuk mencari striker baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada awal September mendatang. Mauro Ziegestra menjadi salah satu nama yang semakin dekat untuk membela Timnas Indonesia, bahkan dikabarkan dirinya sudah menyerahkan sejumlah berkas naturalisasi ke PSSI. Penyerang berusia 19 tahun itu merupakan pemain keturunan Belanda yang mempunyai darah Bandung dari sang nenek. Ia memulai karir sepak bolanya dengan bergabung AS Alkmaar yang kemudian berlanjut membela FC Amsterdam. Mauro Ziegestra tercatat bermain bersama NEC Nijmegen U21 dengan tampil impresif dalam 19 laga dengan catatan 9 gol dan 1 assist pada musim lalu. Kini, dirinya memutuskan untuk membuka lembaran baru usai hengkang dan bergabung dengan Volendam U21 pada musim 2024-2025. Mauro Ziegestra dikabarkan semakin dekat untuk menjadi WNI setelah berdiskusi dengan PSSI dan tinggal menunggu waktu saja untuk dirinya datang ke Indonesia. Pemain bola asal Belanda Mauro Ziegestra, pemain keturunan Indonesia mengonfirmasi sudah mengirimkan semua berkas kepada PSSI untuk proses naturalisasi. Pemain yang saat ini membela FC Volendam, Mauro Ziegestra tinggal menunggu kepastian untuk terbang ke Indonesia demi menyelesaikan proses tersebut. Informasi ini pertama kali muncul dalam sebuah video di kanal YouTube Yusa Nugraha. Yusa Nugraha mengungkap telah berbicara langsung dengan Mauro Ziegestra mengenai rumor naturalisasinya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mauro Ziegestra menyebut sudah mengirimkan semua dokumen yang diperlukan dan kini tinggal menunggu kesempatan untuk berangkat ke Indonesia. Dalam percakapannya, Yusa Nugraha menanyakan perkembangan proses naturalisasi Mauro Ziegestra dan kapan ia bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Mauro Ziegestra menjawab dirinya berharap bisa segera terbang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses tersebut. Catatan Mauro Ziegestra cukup apik, apalagi terkenal sebagai striker muda dengan performa impresif. Hal ini tentu akan cocok dengan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini yang berkeinginan memiliki lini depan yang tajam dan haus untuk mencetak gol. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Martin Paes digadang-gadang sudah bisa berseragam Timnas Indonesia, hasil sidang atas masalahnya jadi penentu buat bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper FC Dallas, Martin Paes sempat terhambat untuk bisa turun membela skuad Garuda, lantaran ada masalah terkait perpindahan federasi yang belum tuntas hingga dibawa ke CAS sampai dengan FIFA.
Sekarang sudah ada titik terang, hasil sidang penjaga gawang 26 tahun ini akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2024, hal itu diungkapkan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Kehadiran kiper dengan postur tinggi badan 192 cm ini tentunya akan memperkuat sektor yang disebut sebagai jantung pertahanan paling penting, yaitu sektor penjaga gawang. Karena punya jam terbang dan pengalaman yang tinggi selama berkarir di Liga Amerika Serikat bersama klub FC Dallas, hal ini bisa menjadi acuan untuk seberapa hebatnya Martin Paes. Contohnya dalam satu pertandingan kiper kelahiran Nijmegen ini bisa melakukan beberapa kali save atau penyelamatan penting. Terhitung 8 atau 9 kali penyelamatan bisa diraih oleh Paes. Karena performanya yang top, klub yang bermarkas di Frisco ini akhirnya menjadikan penjaga gawang naturalisasi Indonesia menjadi starter utama alias pemain andalan. Dengan melihat pengalamannya, atas dasar itu pula fans timnas Indonesia menginginkan Martin Paes untuk bisa diturunkan pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira karena FIFA telah menyetujui kiper naturalisasi Martin Paes bermain untuk Merah Putih. Ini berarti kiper yang kini memperkuat Dallas FC ini bisa membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang dimulai September mendatang. FIFA menyetujui proses perpindahan kewarganegaraan Paes dari Belanda ke Indonesia. Hebatnya, Federasi Sepak Bola Belanda ikut membantu proses Martin Paes di sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA setuju kiper FC Dallas gabung Indonesia. Sidang Martin Paes berlangsung di pengadilan arbitrase CAS FIFA Paris. Dari keterangan sidang Martin Paes, FIFA tinggal memproses administrasi Martin Paes. Pengumuman resmi dan administrasi Martin Paes dijadwalkan FIFA paling lamban pada 18 Agustus 2024. Dengan demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga ini Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Paes sendiri telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun, aksinya membela timnas Indonesia tertunda lantaran dia pernah membela Belanda. Pelatih Shin Tae-yong buka suara terkait rumor PSSI tengah mengincar pemain keturunan seperti Ula Romeni untuk dinaturalisasi demi mengisi pos striker timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, pos striker timnas Indonesia tidak akan mendapatkan tambahan pemain dalam waktu dekat ini. Hal itu disampaikan juru taktik asal Korea Selatan tersebut di sela-sela menyaksikan laga Malut United versus Persebaya Surabaya pada Jumat, 16 Agustus 2024. Jawaban Shin Tae-yong mengisyaratkan isu yang menyebut PSSI tengah mengejar striker FC Utrecht, Ula Romeni untuk dinaturalisasi masih sebatas rumor. Ula Romeni merupakan striker berusia 24 tahun yang memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya dikabarkan lahir di Medan, Sumatera Utara. Salah satu striker andalan FC Utrecht itu belakangan menunjukkan kode atau isyarat siap membela timnas Indonesia. Selain itu, dia juga mulai akrab dengan para pemain keturunan yang sudah membela timnas Indonesia. Selain Ivar Jenner yang merupakan rekannya di Utrecht, ada juga Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia sejatinya membutuhkan tambahan penyerang baru sesuai pernyataan Shin Tae-yong pasca membawa Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu. Saat ini, tim Merah Putih mengandalkan Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen dan Dimas Drajat untuk posisi lini depan. Namun, ST sempat mengatakan dirinya masih kurang puas dengan performa mereka dan membuka peluang untuk mencari ujung tombak baru. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara jujur soal proses naturalisasi Ula Romeni yang digembar-gemborkan sebagai pemain naturalisasi tambahan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan dimulai pada September 2024 mendatang. Shin Tae-yong sendiri telah menentukan 26 pemain untuk dipanggil, sebagaimana diklaim oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Selain itu, sang pelatih asal Korea Selatan juga mengajak Yeom Ki-hun untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada satu pemain naturalisasi yang digembar-gemborkan untuk segera menjadi yang selanjutnya untuk dinaturalisasi, yaitu Ula Romeni.
Berbagai indikasi menguatkan hal tersebut, seperti aksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengikuti akun Instagram Ula Romeni. Ketika ditanyakan wartawan tentang kemungkinan tambahan striker untuk timnas Indonesia, Shin Tae-yong berfokus kepada kehadiran Yeom Ki-hun. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, timnas Bahrain dan Cina menjadi dua negara pertama yang muncul sebagai korban keganasan Ula Romeni bareng timnas Indonesia, benarkah? Saat ini muncul tanda-tanda penyerang FC Utrecht Ula Romeni akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Penyerang 24 tahun itu diketahui saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain yang sudah mencetak 1 gol di Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025 ini juga sudah mengarsipkan seluruh foto-fotonya ketika memperkuat timnas Belanda Junior. Satu tanda lagi Ula Romeni akan membela skuad Garuda adalah, penyerang berambut pirang ini mengikuti akun Instagram Fardi Bahdim. Bagi yang belum tahu, Fardi Bahdim merupakan kepanjangan tangan PSSI untuk melakukan negosiasi kepada pemain keturunan yang ada di Belanda dan sekitarnya. Jika benar Ula Romeni segera menjalani proses naturalisasi sebagai WNI, Ula Romeni paling cepat membela timnas Indonesia pada Oktober 2024. Di bulan tersebut, ada dua tim yang dapat dihadapi timnas Indonesia, yakni Bahrain pada 10 Oktober 2024, dan Cina pada 15 Oktober 2024. Dua laga itu akan dijalani timnas Indonesia di kandang lawan. Kehadiran pemain top seperti Ula Romeni dibutuhkan untuk mengacak-acak Bahrain dan Cina yang diprediksi tampil percaya diri karena bermain di kandang sendiri. Media asing asal Vietnam THO247, turut menyoroti peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pada babak ini, tim asuhan Shin Tae-yong tergabung ke grup C, lawan yang dihadapi yakni ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain. Timnas Indonesia wajib finish di peringkat 2 besar bila ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bila itu tak mampu digapai, skuad Garuda perlu minimal mengakhiri perjuangan di peringkat keempat untuk melaju ke babak selanjutnya. THO247 sendiri menilai bahwa perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Hal tersebut tak terlepas dari status timnas Indonesia yang memiliki ranking FIFA terburuk di grup C. Meski begitu, THO247 menilai timnas Indonesia masih memiliki peluang. Ada 3 faktor yang mendasari penilaian tersebut. Pertama adalah adanya dukungan penuh dari federasi. Seperti yang diketahui, PSSI terus berupaya memenuhi keinginan Shin Tae-yong terkait pemain naturalisasi. PSSI sedang berusaha agar Martin Paes bisa segera debut bersama timnas Indonesia. THO247 berpendapat timnas Indonesia memiliki skuad yang berkualitas. Terakhir adalah besarnya dukungan dari masyarakat Indonesia. Proses naturalisasi Ula Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus ini. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sementara itu, di Belanda, ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ula Romeni yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Di sela-sela laga tersebut, Romeni terlihat foto bareng bersama dua penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian, pada Rabu, 14 Agustus 2024, kemarin, pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romeni telah di-follow oleh Erick Thohir. Striker keturunan, Mauro Sigestra bisa menjadi pilihan PSSI untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Striker berusia 19 tahun ini belak-belakan ingin memperkuat skuad Garuda.
Apalagi ia mengakui telah dihubungi PSSI. Kendati begitu, masih belum ada kabar resmi apakah Mauro Zylstra menjadi pemain yang akan diproses federasi. Namun, ia sungguh berharap bisa membela tim Merah Putih. Bahkan Mauro tak sungkan meminta bantuan Fardi Bahdim, agen yang kerap menghubungkan pemain keturunan dengan timnas Indonesia. Adapun Mauro Zylstra sendiri merupakan striker yang pernah bermain dengan calon naturalisasi timnas Indonesia, yakni Dion Marks. Keduanya sempat main bareng di NEC Nijmegen U21 pada musim 2023-2024.